Jadi personnya nambah ber-6. Jadi tambah rame itu tambah seru. Oke. Mancing boys keren bos. Nggak masuk. Kalau ke dermaga mancing ikan gini nggak masuk. Bapak kecek nggak masuk. Jadi saya nggak ikut. Selamat sore. Ini kita mau mancing ke Malang Selatan, tepatnya di Panar atau parkiran perahu yang ada di Dermaga Sindang Biru. Jadi nanti itu kita pakai metal, jig, soft lure, sama ikan teri yang ada di lampu. Jadi kita nanti itu mancingnya ngeblor, bro. Oh ya, ngeblor tuh. Ngeblor itu kita pakai lampu yang model celup ke air gini. Jadi itu supaya ikannya kecil-kecil ngumpul. Kalau udah ikan kecil-kecil ngumpul, berikutnya ikan predator pasti nyamperin. Nah, itu yang kita pancing. Oke. Keren bos. Ini akhirnya Pak Cecek ikut juga ini. Oke. Akhirnya Pak Cecek ikut. Jadi personnya nambah. Jadi ber-6. Jadi tambah rame itu tambah seru. Oke. Mancing boys, keren bos. Kembali akan menemani waktu santai Anda semua. Kali ini saya dan teman-teman angler SNI akan bertualang di Laut Malang Selatan, tepatnya di Pantai Sindang Biru. Seperti biasa, untuk menuju tujuan spot, kami memilih rute jalan pintas, yaitu dengan melewati jalanan dusun. Nampak pemandangan yang masih asri menemani perjalanan kami kali ini. Sore ini terlihat langit sebelah timur mendung hitam mulai berdatangan. Semoga saja tidak turun hujan, mas bro. Kurang lebih 20 menit melewati jalan dusun, akhirnya kami sudah memasuki jalur lintas selatan. Mungkin benar adanya bahwa Malang adalah kepingan surga yang terserak di ujung selatan Jawa Timur. Hampir setiap sudutnya menawarkan eksotisme dengan caranya tersendiri, termasuk keelokan jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Bagi pemirsa yang ingin melakukan trip menuju Malang Selatan, tak ada salahnya melewati rute JLS ini, di mana sepanjang perjalanan saat memacu kendaraan dijamin akan nyaman sekaligus menikmati panorama alam luar biasa. Boys, mas bro. Kita beli logistik dulu, bro. Beli logistik. Air minum. Barang mau dimasak kok. Oh iya, masak. Setelah membeli perbekalan dan air minum, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari Donomulyo, akhirnya kami sudah sampai di kawasan Pantai Sindang Biru, di mana hari sudah gelap berganti malam, mas bro. Ini kita udah nyampe di Sindang Biru. Ini udah dekat sama dermaga. Cuman tadi ada yang kelupaan apa itu? Cemilan sama mie instan. Udah dapat mie instan. Nah tadi itu saya lihat ternyata ada roti tawar, bro. Nah besok itu kemungkinan pagi kita nunggunya perahu jemput itu agak lama, jadi sekalian beli ini roti tawar buat kita mancing ikan belanak besok pagi. Belanaknya biasanya kita coba nanti. Lanjut ya. Lanjut. Oke, kita makan di warungnya Sri. Ini warung langganan, bro. Di sini tuh kalau makan
buat nelayan, buat pemancing itu kalau makan sini itu murah. Oh, Mas. Telur, Mie, sambal pecel, Oke. Oh, ada telur. cumi, kuahnya kuah kakap pedes. Oh, no. Pedes. Kalau kopi bener. kalau kuah ini cumi, rengseng. Enak bisa ini Timur, warung timur. Warung Bu Nur ini cukup recommended, Mas Bro. Di samping harga yang terjangkau, menu masakan yang tersaji lumayan lengkap. Selamat makan pemirsa. Selain itu, untuk para pemirsa yang ingin melakukan mancing malam di laut, sebaiknya perut tidak boleh kosong dan harus makan dulu, Mas Bro. Alhamdulillah kita sampai di parkiran, tinggal turun-turun barang. Kamu nunggu Mas Dwi atau tekongnya itu. Tanya tadi itu di telepon masih pulang sholat katanya. Setelah tiba di dermaga Sedang Biru, kami semua segera menurunkan peralatan. Mas Dwi udah datang nih, tekongnya itu. Ini yang nganter kita ke tengah, parkiran perahu yang di tengah, ke kapal Skoci. Harus hati-hati, Mas Bro, saat menurunkan peralatan, dikarenakan kondisi penerangan sangat terbatas. Setelah semua peralatan sudah masuk dalam perahu, perahu kecil kami pun perlahan bergerak menuju ke tengah teluk, tempat perahu besar milik nelayan yang sedang terparkir. Kita di Skoci parkir, kita numpang mancing di sini. Kita ngeblok di sini. Jadi kalau Sedang Biru itu parkirnya Skoci ada di tengah-tengah selat antara pulau yang Pulau Jawa sama Sempur itu. Nah di tengah-tengah selat sini itu tempat parkir perahu Skoci sama Serek. Soalnya kapal yang besar-besar macam ini, jadi satu panar itu bisa 4-5 perahu yang parkir sebelah ini. Nah kalau Skoci kan itu biasanya mancingnya tuna. Bilang kalau pas bulan ini itu musim tuna udah selesai, makanya banyak perahu Skoci yang parkir di sini. Gila. Tak lupa, saya pun segera memasang penerangan di atas perahu dengan menggunakan aki kecil. Semoga saja terangnya sampai pagi, Mas Bro. Haha. Jadi kita rakit dulu lampunya tuh. Jadi lampu yang model gini itu ditaruh di air dulu. Kasih tempat dulu biar kalau pas arus nggak ngikut dia. Pada umumnya, nafsu makan ikan akan timbul di saat minimnya cahaya matahari. Misalnya di pagi hari dan sore hari. Sementara pada malam hari, pengaruh cahaya yang berasal dari atas kapal akan membantu pemancing karena pantulan cahaya menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan pelagis, sehingga akan membentuk rantai makanan baru. Bila sudah terlihat beberapa ikan kecil berkumpul, maka sorotan lampu harus dikurangi untuk mencegah ikan-ikan besar menjauh ke luar batas cahaya. Sebab pada malam hari, di saat cahaya bulan mulai muncul, ikan-ikan dasar laut akan menyebar. Maka dari itu dibutuhkan cahaya lampu sorot dari kapal. Jadi biasanya itu kalau kita mancing ngeblor kayak gini, lampu itu yang keluar ikan kembung. Cuman nggak menutup kemungkinan ikan-ikan yang lain juga datang, kayak atau blok, rainbow runner atau launo.
tapi kebanyakan yang keluar itu ikan kembung. Jadi mancingnya pakai launching kayak gini. Ini yang ada GID-nya ini. Jadi nanti kita kasih center UV itu dia nyala di gelap. Untuk mancing pada malam hari ini, kami semua menggunakan piranti UL. Semoga berhasil, Mas Bro. Setelah piranti terpasang, kami semua pun langsung menurunkan umpan masing-masing. Ini saya pakai set tackle UL 26 lip. Ini joran custom sendiri, bro. Oh, hilang ini. Terus pakai umpan micro jig 10 gram nih, bro. Ini udah saya pasang stiker GID-nya. Nah, jadi kalau kita kasih sinar UV kayak gini, dia itu bakal nyala di gelap. Ini contohnya. Wah, iya. Nyala. Oke, lanjut. Bismillah. Baru saja umpan saya turunkan, dalam hitungan menit saya mengawalinya. Strike! Jelas lah. Seekor mangla, Mas Bro. Haha. Oh, yang pertama. Makanya kok abot men lah, kena gegere itu kena punggung, bro. Lain bos. Kemudian di belakang kapal sepertinya Angga sedang melakukan fight dengan ikan. Strike! Oke. Nah, ini baru ikan. Bos, Mas Bro, ikan target. Ini targetnya, bro. Oke. Oke. Mancing malam hari seperti ini terbilang cukup santai, Mas Bro, di mana air yang cukup tenang serta posisi mancing pun cukup nyaman. Meskipun malam perlahan beranjak larut, kami semua masih terus penasaran menunggu sambaran ikan target. Dan benar, kali ini umpan milik Angga berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Seekor ikan mangla, Mas Bro. Haha. Ikan mangla masuk ke dalam famili Picantidae. Hidup di karang berbatu pada kedalaman 20 hingga 200 meter. Ujung rahang bawah saat mulut tertutup berada di atas garis tengah tubuh. Jika masih muda, sirip ekor berbentuk bulan sabit. Sirip perut berbintik ungu atau hitam jelas pada membran. Parkut ya? Ikannya udah pada ngumpul, cuman yang dimakan itu rangkaian yang Carolina. Jadi pakai berat baru pakai softwood. Nanti ini contohnya nih kayak omangga ini. Salah satu rasa penasaran dalam hal mancing adalah ketika ikan-ikan target sudah mulai terlihat ramai, akan tetapi belum juga menyambar umpan. Tentu saja harus mencoba menggunakan teknik yang lain. Bagi pemirsa di rumah yang ingin mencoba mancing di spot ini, jangan lupa membawa peralatan cadangan, Mas Bro. Kemudian umpan milik Angga berhasil mendapatkan sambaran. Strike!
Ya, putus guys. Hampir saja seekor barakuda mas bro. Kali ini giliran Bondet mas bro. Strike. Dengan cukup santai, Bondet meladeni perlawanan ikan. Seekor ikan target mas bro. Malam semakin larut, tetapi tak menyurutkan kami semua untuk terus menunggu sambaran ikan target. Faktor adanya cahaya baik dari matahari maupun sorotan lampu tidak terlalu berpengaruh pada ikan-ikan berhabitat karang karena sifatnya yang teritori. Sedangkan untuk jenis ikan-ikan pelagis akan cenderung menyebar keberadaannya pada siang hari tergantung sumber makanan. Spesies ikan yang paling sering mendekati cahaya ialah jenis tuna, trevally, tenggiri, salem, atau rainbow runner. Namun, cahaya hanyalah sebagian faktor kecil. Pengaruh terbesar nafsu makan pada ikan adalah kondisi suhu dan air. Makan barcode bro. Aduh. Ini leadernya rusak sampai sini. Barcode malah jalan lah. Bahaya. Dari tadi itu banyak sambaran, cuman yang makan tuh barcode. Jadi putus semua. Sepertinya umpan milik Angga kembali mendapatkan sambaran. Strike. Ya, putus lagi mas bro. Itulah salah satu karakter barakuda. Giginya yang tajam kerap kali memutuskan senar leader. Kali ini giliran umpan milik Pak Kece mendapatkan sambaran. Strike. Seekor ikan mata belok. Wow, mas bro. Nanti bangan itu arek-arek nomor 1 dhewe. Iya, bener. Iya toh. Kembali umpan milik Pak Kece berhasil mendapatkan sambaran. Strike. Ya, belum beruntung mas bro. Ayo baca, cari yang mata belok lagi. Model guys. Lagi-lagi umpan milik Angga berhasil mendapatkan sambaran. Strike. Oke, Dengan dibantu Bondet, seekor ikan layur berhasil landed. Boys mas bro. Nampaknya malam ini hari keberuntungan Angga. Dalam hitungan menit, umpan miliknya langsung mendapatkan sambaran. Strike. Seekor barakuda mas bro. Inilah salah satu serunya memancing di Skoci malam hari mas bro, di mana suasananya begitu tenang dan syahdu. Guys. Apa guys? Kali ini giliran saya. Haha. Strike. Seekor barakuda berhasil landed mas bro. Aku mau janjinya tak keplek lah temenan ini. Entek jikira guys. Akhirnya kena lah, kapok kan. Sekarang saatnya Bondet in action mas bro. Piye bon, ajar bon. Kembali seekor barakuda berhasil ditahan Bondet. Sing esro kuwi lho. Cepat, esro kita Pak. Malam ini benar-benar ramai sambaran. Umpan saya dan Angga berhasil mendapatkan sambaran. Double strike.
Lagi-lagi ikan barakuda. Ikan barakuda termasuk dalam opportunistic predator dan tergolong karnivora. Seekor ikan barakuda besar memakan apapun yang tersedia di habitatnya. Ikan ini dapat memangsa ikan yang memiliki ukuran lebih besar daripada tubuhnya dengan cara melumpuhkan mangsa dengan gigi tajamnya dan merobek potongan daging. Pada malam hari, ikan barakuda besar akan mencari titik cahaya penerangan untuk berburu mangsa. Udara malam hari ini benar-benar dingin. Hal inilah salah satu faktor penyebab rasa lapar. Haha. Bondet pun langsung membuat mie instan. Lumayan Mas Bro untuk mengisi perut. Selamat makan pemirsa. Setelah selesai makan malam, sepertinya ada yang kurang. Oh, kita buat kopi. Kopi dulu Mas Bro. Yang bagian apa? Ngeracik kopi pakai cek. Yang tahu komposisinya pakai cek. Pas kalau pakai cek. Barista. Seperti pada trip mancing sebelumnya, selain piranti memancing yang kami bawa, peralatan ngopi pun tak pernah ketinggalan Mas Bro. Setelah beberapa menit, air pun mendidih. Kopi dulu. Terinspirasi dari secangkir kopi, bahwa dia tak pernah dusta atas nama rasa. Kopi punya cerita. Hitam tak selalu kotor. Pahit tak harus sedih. Jangan lupa ngopi Mas Bro. Kayaknya habis ini kita istirahat aja bro. Soalnya ikannya juga lagi nggak ada. Yang ada cuman barakuda itu tadi. Ini ajen sampai 4 kali. Habis 4 jig saya bro. Jigger biasa. Kalau yang pakai umpan teri nggak ngitung. Jadi mending kita istirahat dulu. Hemat tenaga ya. Hemat tenaga. Mancing. Mancing boys keren bos. Saksikan petualangan kami hanya di JTV. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing boys, keren bos.